Hai guys, kali ini aku nemu cerita menarik tentang hubungan sugar daddy dan sugar baby. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas. Ini dari anonim ya. Adakah yang pernah mempunyai pengalaman mendapat sugar daddy? My sugar daddy adalah kebangsaan Australia. Sangat tampan, tinggi 180 cm, mapan, umur 49, tampilannya dijamin masih 35-an. Dan belum pernah menikah. Saya hanya wanita 25 tahun, Jawa dengan tinggi sekitar 154 cm, kulit putih, terlihat manis dan baik menurut dia. Saya mendapatkan sugar daddy ketidaksengajaan saya pergi solo traveling ke Thailand. Kita bertemu di pesawat, saya kelas ekonomi dan dia duduk di business class. Dia tertarik dari awal melihat saya dikit saat saya membaca novel Inggris dari Jojo Moyes. Saya menjadi sugar baby selama 3 tahun. Dia selalu memberikanku sesuatu yang terbaik. Penerbangan bisnis kelas atau first class, traveling sekitar 20 negara dengannya. Branded stuff, monthly allowance ribuan dolar, business course, buy new iPhone setiap keluaran baru. Total saya punya 3 HP darinya. Dan lain-lain. Saya selalu menolak jika dia membelikan dan memaksa untuk memilih branded stuff. Tetapi aku harus dan wajib terlihat elegan jika berhubungan di publik dengannya. Hotel yang kami pesan bukan hotel yang murah, dari ratusan sampai ribuan dolar per malam. Semua serba first class untuk dia siapkan menghabiskan waktu bersamaku. Terkadang di luaran sana orang mengira aku adalah anak dari pengusaha Indonesia atau Malaysia. Jika dia bisnis trip, rekan bisnisnya hanya mengerti saya adalah seorang personal assistant atau secretary. Bagaimana tidak, saya tidak terlihat sebagai sugar baby pada umumnya. Saya lebih casual dengan barang branded menempel di tubuhku, sedikit make up, dan cukup terlihat manis. Jika di Indonesia, saya bekerja sebagai asisten manajer perusahaan swasta dengan penampilan biasa saja, baju biasa, dan barang-barang brand lokal. Pastinya semua orang tidak pernah terpikir jika saya adalah seorang sugar baby. Hidup dengan dua kehidupan yang saya jalani sangat menyenangkan, normal but wild, it's me. Sampai sekarang tidak ada yang tahu tentang ini. Dia melarang saya untuk mempunyai relationship dengan orang lain karena dia khawatir akan mempengaruhi hubungan kesehatan seks kami. Menurut kalian, apakah saya harus berhenti? Jujur, saya menikmati. Semakin lama, saya semakin berkembang. Tingkat knowledge and experience juga bertambah karena support dari sugar daddy. Nah, berhubung banyak yang komen di thread penulisnya, ini penulisnya nambahin lagi guys. Tambahan setelah banyak ramai di kolom komentar saya. Halo, terima kasih sudah berkomentar. Pertama, gold digger. Aku rasa bukan. Aku juga independen secara finansial. Yang aku rasa lebih dari cukup. Kedua, pernikahan, memikirkan, namun aku masih nyaman dengan zona ini. Buruknya adalah aku hanya interest dengan orang-orang yang pemikirannya terbuka dan smart, bukan mulu-mulu money. Ketiga, I'm not sex worker. Bagaimanapun, yang kurasa aku ada menaruh hati padanya. Hahaha. Yang keempat, selain menjadi sugar baby, kelihatannya mudah dan menyenangkan, tetapi duka tetap melanda. Aku dituntut belajar berbagai bahasa. Nyatanya, aku tidak hanya sugar baby, tetapi juga menjadi personal assistant. Nyatanya, aku tidak hanya sugar baby, tetapi juga menjadi personal assistant. Terkadang yang juga cukup melelahkan dan melatih kesabaran. Aku juga dituntut harus mengetahui apa yang terjadi di seantero jagat raya. Jadi, saat kami berkomunikasi, tidak ada communication gap. Tidak serta-merta aku menemani, hahihi, jalan-jalan, dan manja-manja. Dan satu hal lagi, pola makan saya sangat diatur. Can't eat any junk food. Bayangin aja, ayam KFC yang begitu crunchy, mie sedap goreng, dan lain-lain. Apalagi ya, bahkan aku ini takut ketinggian. Dia arrange jam dari atas awan atau skydive untuk ikut terjun bersamanya. Dia juga arrange sekolah free dive untuk aku bisa satu tarik nafas berenang ke dalam lautan sampai 20 meter. Yang kelima, apakah dia marah disebut sugar daddy? Tidak, dia yang mengatakan padaku hubungan ini hanya sugar baby dan sugar daddy.
Meskipun dia melajang sampai tua, hubungan kami tidak akan sampai jenjang serius. One more things, and with negotiation of an agreement, sugar daddy helping me achieve my goals. Untuk kalian yang berkomentar negatif, saya berterima kasih. Mungkin dalam kehidupan nyata, aku ini sebenarnya adalah temanmu, bahkan mungkin kita masih terikat tali persaudaraan. Dan kamu melihatku sebagai wanita yang mempunyai kehidupan biasa dan normal. But faktanya, aku ini adalah seorang sugar baby. Intinya, meskipun mbaknya ini sugar baby, tapi dia independent woman loh. Dia dikasih semuanya sama sugar daddy. Tapi dia nggak semata-mata cuma jadi alat pemuas seks aja. Jatuhnya itu malah kayak personal assistant, tapi ya dibumbui seks gitu. BTW guys, menurut kalian sugar daddy itu apa sih? Kalau di kasus mbaknya ini kan sugar daddy-nya lajang ya, nggak punya istri atau nggak punya pacar. Nah, kalau setahuku itu sugar daddy itu cowok yang memang punya istri, terus punya sugar baby, atau selingkuhan yang umurnya jauh lebih muda. Tapi ini kan mereka sama-sama single ya, penyebutannya tetap sugar daddy dan sugar baby nggak ya? Nah, terus penulisnya ini itu nggak jadi sugar baby yang cuma di apartemen, ngabisin duit sugar daddy-nya, cuma nunggu transferan, tapi itu kayak ngembangin diri banget nggak sih? Belajar banyak bahasa, terus diving, terus ikut bisnis trip, keren juga ya. Aku jadi penasaran sama alasan bulenya, kenapa nggak mau ke jenjang yang lebih serius ya sama mbaknya. Kan mereka kayaknya cocok-cocok aja tuh. Sampai si bulenya larang penulisnya buat menjalin relationship sama cowok lain. Apa karena pengaruh budaya ya guys? Kalau budaya barat tuh orang berhubungan cewek cowok satu rumah, udah punya anak, tapi belum married, itu kan hal yang biasa ya. Marriednya bisa belakangan, jadi kayak penjajakan gitu loh, nyocokin hati, dan itu bisa bertahun-tahun. Ada yang kandas di jalan, ada juga yang lanjut sampai married dan lanjut rumah tangga seperti pada umumnya. Beda sama di Indo. Kalau mau punya anak ya harus married dulu. Kalau enggak ya bakal dipecut tuh sama orang tua masing-masing. Nah, berhubung sugar daddy-nya ini bule, ya mungkin bulenya ini belum mau nikahin penulisnya cepet-cepet, atau masih belum yakin kalau penulisnya ini the one, atau memang ya bener yang dibilang sama penulisnya tadi, sampai tua nggak mau menjalin hubungan serius, hanya waktu yang bisa menjawab. Nah, menurutmu gimana guys soal hubungan sugar daddy dan sugar baby yang kayak gini? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!